Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Salawat serta salam tak lupa pula juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai revolusioner sejati yang mampu membawa kita dari zaman kebodohan pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Oke, baik, saya atas nama Arlan dengan NIM B1B1200094. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi eksistensi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, Ibu Prof. Nurwati. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan materi eksistensi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Oke, baik. Berbicara mengenai eksistensi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi, tentunya ada manusia. Dan manusia itu memerlukan organisasi, dan organisasi juga memerlukan manusia. Yang keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat. Organisasi tidak akan berfungsi tanpa manusia. Nah, dari hal ini kita bisa mengartikan bahwasannya manusia sangat penting bagi organisasi sendiri. Dan para pengusaha akan menyadari bahwa peran manusia dalam organisasi sangat penting, dan mereka akan memiliki sikap atau attitude dan pandangan ataupun vision yang mendukung terselenggaranya manajemen sumber daya manusia bagi perwujudan eksistensinya yang kompetitif. Nah, sikap dan pandangan dunia itu didasari oleh kesadaran bahwa sumber daya manusia di lingkunganlah yang akan mewarnai dan memberikan bentuk, dan bahkan sumber daya manusia dapat menentukan jatuh dan bangunnya suatu perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, maka perusahaan akan meninggalkan pandangan yang picik berupa pola pikir bahwa manajemen sumber daya manusia sekedar mencakup kegiatan administrasi atau tata usaha kepegawaian yang mengurus registrasi, absensi, dan gaji pekerja. Kemudian berbicara mengenai kegiatan dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Ada 4 indikator yang termasuk dalam kegiatan dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu data dan informasi sumber daya manusia. Yang kedua pengembangan. Yang ketiga komunikasi dan musyawarah. Dan yang keempat adalah penyesuaian atau adaptasi. Kemudian manajemen sumber daya manusia dalam organisasi dengan jaringan kerja. Nah, dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis akhir abad 20 ini dan memasuki abad ke-21, pekerja sebagai individu tidak mungkin lagi untuk bekerja sendiri dalam mewujudkan eksistensi organisasi yang kompetitif tadi. Nah, usaha mewujudkan organisasi yang kompetitif mengharuskan para manajer untuk mendesain organisasinya dan mendesain pekerjaannya di lingkungannya dalam bentuk jaringan kerja, baik itu network internal maupun network eksternal. Nah, di sini peranan manajer sangat penting untuk membangun organisasi itu sendiri. Nah, kemudian dalam manajemen sumber daya manusia ini juga memiliki keuntungan. Nah, untuk poin pertama itu kita berbicara mengenai keuntungan manajemen sumber daya manusia dalam pengorganisasian. Jadi keuntungannya apa saja? Keuntungan yang pertama yaitu memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Yang kedua memiliki hasil analisis pekerjaan atau jabatan.
Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menyusun dan menetapkan perencanaan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan bisnis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Dan kemudian keuntungan yang kelima, dapat melakukan kegiatan orientasi ataupun sosialisasi secara terarah. Yang keenam, dapat melakukan pelatihan secara efektif dan efisien. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, dapat melakukan penilaian karya secara efektif dan efisien. Nah, itu keuntungan manajemen sumber daya manusia dalam pengorganisasian. Kemudian pada poin kedua, pada poin kedua, yaitu berbicara keuntungan manajemen sumber manusia, keuntungan fungsional. Lantas apa saja yang termasuk dalam keuntungan fungsional ini? Yang pertama itu mampu melayani informasi bagi para manajer. Manajemen sumber daya manusia bersama manajer bidang lainnya akan dapat melakukan kontrol secara efektif, terarah, dan objektif. Yang ketiga, memberikan pengertian, pemahaman, dan keyakinan bahwa proses pengembangan sumber daya manusia bukan merupakan pemborosan dana, waktu, dan fasilitas. Yang keempat, para manajer memahami peranan kompensasi dan akomodasi untuk meningkatkan keamanan dan kepuasan kerja. Yang kelima, para manajer memperoleh pelayanan berupa advis yang objektif dalam menyelesaikan masalah-masalah sumber daya manusia secara tuntas pada unit kerjanya masing-masing. Nah, itu berbicara mengenai keuntungan fungsional daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian pada poin ketiga, berbicara mengenai keuntungan bagi para pekerja daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Pada poin pertama, keuntungannya yaitu adalah memperoleh rasa aman dan puas dalam bekerja. Yang kedua, memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, mempermudah pekerja memperoleh keadilan. Lalu berikutnya, memperoleh penilaian karya yang objektif, memperoleh upah ataupun gaji dan pembagian keuntungan yang layak, menciptakan dan memberikan suasana atau iklim kerja yang menyenangkan, dan yang terakhir yaitu memberikan keuntungan bagi para pekerja dengan memperoleh kesempatan yang cukup untuk menambah, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan, keterampilan, dan wawasan bisnis daripada pekerja itu sendiri. Nah, itu berbicara mengenai keuntungan manajemen sumber daya manusia bagi para pekerja. Nah, lanjut pada poin keempat, keuntungan manajemen sumber daya manusia itu bagi masyarakat. Nah, pada keuntungan pertama, yaitu eksistensi organisasi atau perusahaan selalu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, organisasi atau perusahaan selalu mengusahakan produksi dan pelayanannya untuk dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, sumber daya manusia dari lingkungan setiap organisasi dengan manajemen yang menempatkannya sebagai mitra, menyadari secara tepat peranan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu masyarakat yang tergabung dalam serikat pekerja akan memiliki hubungan yang baik dengan para pengusaha. Nah, itu berbicara mengenai keuntungan manajemen sumber daya manusia bagi masyarakat. Nah, terlepas daripada keuntungan manajemen sumber daya manusia itu sendiri, ada juga tantangan manajemen sumber daya manusia. Nah, baik itu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan individual juga masuk dan tantangan manajemen sumber daya manusia yang lain. Kita berbicara pada poin pertama, yaitu tantangan eksternal atau lingkungan.
tantangan eksternal atau lingkungan tadi yang termasuk di dalamnya apa saja sih? Yang pertama itu perubahan yang cepat. Yang kedua keberagaman atau keragaman tenaga kerja, globalisasi, peraturan pemerintah, perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga, serta kekurangan tenaga kerja yang terampil. Itu berbicara tantangan manajemen sumber daya manusia secara eksternal atau lingkungan. Kemudian berbicara tantangan internal atau keorganisasian. Yang tantangan pertama yaitu posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. Ini tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua fleksibilitas, pengurangan tenaga kerja, tantangan restrukturisasi, bisnis kecil, budaya organisasi, teknologi, dan serikat pekerja. Kemudian berbicara tantangan individual atau profesionalitas. Nah, lantas apa saja yang masuk dalam tantangan individual ini? Dimulai daripada keserasian antara pekerja dan organisasinya, tanggung jawab etis dan sosial, produktivitas, pelimpahan kekuasaan atau wewenang, dan penyaluran buah pikiran. Itu tantangan individual atau profesionalitas. Kemudian masuk pada tantangan manajemen sumber daya manusia yang lainnya. Nah, yang masuk pada tantangan manajemen sumber daya manusia yang lainnya itu yang pertama, masih banyak top manajer dan para manajer pembantunya yang belum memahami fungsi, tujuan, dan kontribusi manajemen sumber daya manusia dalam mengembangkan organisasi. Itu yang pertama, tantangan manajemen sumber daya manusia yang lainnya. Yang kedua, masih banyak top manajer dan bawahannya yang belum menyadari atau kurang memahami dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah dari manajemen sumber daya manusia ternyata masih sangat langka tenaga kerja yang profesional untuk melaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, jadi demikian presentasi mengenai eksistensi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Semoga apa yang saya presentasikan ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman ataupun kawan-kawan yang lainnya. Jika ada salah kata itu datangnya dari pribadi yang berbicara, dan jika ada kebenaran di dalamnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika memang ada kesalahan kata yang saya sampaikan, saya memohon maaf kepada para penonton dan pendengar. Dan tak lupa pula saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Prof. Nurwati. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama ini. Langsung saja saya akhiri presentasi saya mengenai eksistensi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi dengan kalimat wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.